Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ketika mereka mendengar tawa mengejek Lindong, beberapa praktisi elit yang mengelilingi celayin hitam misterius sedikit tercengang. Terbukti, mereka tidak pernah mengira bahwa pada saat yang genting seperti ini, Lindong masih tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, nadanya semakin tidak sopan. Sangat menawan. Namun aku bertanya-tanya, apakah kamu akan tetap sombong seperti ini setelah pemimpin sekte ini menangkapmu dan mematahkan anggota tubuhmu? Ucap Tengsa sangat marah. Sementara itu, kilatan yang sangat kejam melintas di matanya. Semua orang dari kultus Ghastly Puppet, dengarkan! Menyebar dan kepung dia. Jika ada yang membiarkannya lolos, dia pasti akan dihukum berat, teriak Tengsa. Ketika mereka mendengar suara tegas dan dingin dari Tengsa, semua praktisi kultus buru-buru berteriak sebelum mereka dengan cepat berlari. Setiap tempat dipenuhi dengan pasukan kultus Ghastly Puppet. Terhadap formasi seperti itu, Lindong benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Semua orang di sini, masalah hari ini adalah antara kultus boneka dan Lindong. Siapapun yang mengintervensi akan menjadi musuh dari kultus Ghastly Puppet, dan kita tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup, teriak Tengsa lagi. Setelah mereka berhasil mengelilinginya, Tengsa tiba-tiba memutar kepalanya sebelum dia berbalik dan melihat kerumunan praktisi elit lainnya, sebelum dia dengan dingin mengeluarkan peringatan. Saat mereka menatap Tengsa yang berbisa, mata para praktisi elit sekitarnya berkilauan. Akhirnya, mereka semua memilih untuk menganggukkan kepala mereka dalam diam. Kultus Ghastly Puppet terlalu kuat. Sekarang Tengsa telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Berdasarkan kekuatannya saat ini, bahkan Mulei dan Wusong tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Selanjutnya, berdasarkan situasi saat ini, kultus Ghastly Puppet juga unggul dibanding Lindong. Kekuatan Lindong, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Tengsa. Oleh karena itu, jika mereka memilih untuk campur tangan sekarang, mereka pasti akan mengundang reaksi mematikan dari kultus Ghastly Puppet. Setelah mengintimidasi semua orang di sekitarnya dengan kata-katanya, ekspresi wajah Tengsa berubah menjadi semakin berbisa. Kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, sebelum Yuan Power yang kuat secara maniak tersapu dari dalam tubuhnya, seperti badai. Kemudian itu diperpanjang di cakrawala, dan secara langsung menyebabkan semua praktisi elit sekitarnya buru-buru mundur. Lindong, selain kematian, tidak ada pilihan lain yang tersisa untuk Anda, ucap Tengsa. Wajah Tengsa sangat mengerikan. Kemudian dia melambaikan tangannya sebelum aliran Yuan Power langsung berubah menjadi segel hitam raksasa di udara. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel hitam itu. Sementara berbagai struktur rangka muncul di sekitar segel hitam. Karena jeritan yang menyakitkan terus-menerus bergema, menyebabkan sakit kepala ke berbagai praktisi elit di dekatnya. Terbukti, ini adalah seni bela diri tingkat atas yang cukup kuat. Segel anjing mengusir beribu setan, teriak Tengsa, sebelum Tengsa dengan kasar melemparkan telapak tangannya. Segera segel hitam itu merobek langit malam, sebelum meledak ke arah Lindong dengan kecepatan tak terbendung. Sepertinya, Tengsa tidak berencana untuk mengujinya, tetapi dia benar-benar berniat membunuh Lindong dengan satu serangan telapak tangan. Berdasarkan situasi saat ini, dia mengerti bahwa dia harus dengan cepat membunuh Lindong untuk menyempurnakan harta karun itu. Stempel hitam itu merobek langit dengan gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan itu menyebabkan semua orang menjadi waspada. Bahkan beberapa demonic beast yang tangguh di daerah yang lebih dalam terus mengeram marah juga. Little Martin, bantu saya, ucap Lindong, menatap sungguh-sungguh di segel hitam itu yang dengan cepat terbang ke arahnya. Dari permukaannya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Jika dia terkena itu, meskipun tubuhnya diperkuat oleh Thunder Jet Body dan transformasi kera iblis, dia masih akan terbunuh seketika. Tengsa ternyata berencana untuk membunuhnya dengan cepat. Little Martin juga memahami situasi saat ini. Tanpa basa-basi lagi, sosok itu melintas sebelum langsung terbang ke tubuh Lindong. Seketika cahaya ungu gelap aneh menyembur ke mata Lindong. Dengan bantuan Little Martin, aura Lindong sepertinya membengkak saat ini. Kemudian tangannya membentuk serangkaian segel tangan yang sangat rumit. Saat segel terbentuk,
Awan badai gelap segera muncul di langit. Bahkan kekuatan Yuan di antara langit dan bumi mulai bergetar kuat sebelum mereka berkumpul di atas kepala Lindong dengan cepat. Getaran kuat seperti itu, mungkinkah Lindong benar-benar dapat membuat pemandangan yang aneh seperti itu? Aura itu kelihatannya seperti seni bela diri manifestasi. Lindong akan mengeksekusi manifestation martial art-nya untuk bertarung melawan Tengsa. Pemandangan yang aneh seperti itu hanya dapat dilakukan oleh seni bela diri manifestasi. Namun, Lindong masih terlalu lemah. Bahkan dengan alat yang kuat seperti seni bela diri manifestasi, dia masih belum cocok untuk Tengsa. Saat mereka menatap Yuan Power dengan cepat berkumpul di atas Lindong, serangkaian bisik-bisikan terus bergema di pegunungan. Penjara jari surgawi, satu jari memenjarakan langit. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lindong menginjak punggung lebar Little Flame, sementara segel tangannya terus berubah, sama seperti naga dan ular menggeliat, dan itu tampak sangat aneh. Kemudian raungan dingin penuh dengan aura megah yang unik bergemuruh di udara. Saat deru keras menyebar, awan badai di langit bergemuruh, sebelum jari emas yang sangat raksasa perlahan muncul dari dalam. Ketika jari raksasa ini muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk, dan wajah orang yang tak terhitung jumlahnya was-was. Itu memang manifestation martial art, dan itu benar-benar memiliki aura yang menakutkan. Namun beberapa praktisi elit yang memiliki indera tajam dengan lembut mengerutkan alis mereka. Meskipun seni bela diri manifestasi sangat kuat, berdasarkan auranya, itu masih tidak dapat menandingi serangan Tengsa. Lindong menginjak punggung harimaunya saat dia menghembuskan udara putih. Berdasarkan kemampuan tubuhnya sendiri, bahkan jika ia menggunakan penjara jari surgawi, ia hanya bisa menyamai seorang praktisi setengah langkah manifestasi. Oleh karena itu, bahkan dengan Little Martin membantunya, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa yang berada di tahap manifestasi lanjut. Namun penjara jari surgawi bukanlah manifestation martial art biasa. Bahkan ketika sekte kuno berada di puncaknya, itu dianggap sebagai manifestation martial art tingkat atas. Ketika itu benar-benar dieksekusi dengan baik, kekuatannya bahkan bisa mengejutkan langit. Little Martin, sekarang waktunya. Raungan yang dalam bergema di dalam hati Lindong. Segera cahaya ungu gelap secara maniak berputar-putar di matanya, seperti pusaran air, sebelum tiba-tiba melangkah maju. Sementara segel tangannya terus berubah. Saat segel tangan Lindong terus berubah, guntur meraung langsung memantul di udara, sebelum gelombang kejutan power yang mengerikan sekali lagi muncul. Dia belum selesai? Jangan bilang kalau manifestation martial art ini belum sepenuhnya dieksekusi. Ucap suara keributan sekali lagi muncul di udara, menyebabkan wajah semua orang berubah. Segera mereka merasa agak kagum. Seni bela diri manifestasi seharusnya tidak sekuat ini. Tengsa, tidak mudah untuk membunuh saya, ucap Lindong dingin seperti pisau saat dia menatap Tengsa yang mengerikan. Kemudian segel tangannya berubah sebelum suara dinginnya memantul di cakrawala. Great Desolate penjara jari surgawi. Dua jari menghancurkan gunung dan sungai. Lapisan awan badai runtuh sebelum gelombang kejut yang sangat menakutkan terbentang dari dalam awan badai. Segera setelah itu, orang banyak melihat jari ungu tua raksasa perlahan muncul dari dalam awan badai sebelum berdiri di samping jari emas raksasa. Dalam hal ukuran dan energi gelombang kejut, jari raksasa ungu tua itu jauh lebih kuat daripada jari emas itu. Ada banyak simbol aneh yang terpampang di jari raksasa itu, sama seperti tato surga. Mereka tampak sangat dalam dan rumit. Kedua jari itu menjulang di atas, sama seperti pilar yang menahan langit. Kilatan dingin tebal mengalir di dalam mata Lindong saat dia mengacungkan jarinya. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, dua jari raksasa itu merobek cakrawala sebelum mereka dengan kuat membenturkan segel hitam raksasa itu. Langit dan bumi sepertinya telah diam. Kemudian, badai kekuatan Yuan yang tak terlukiskan meletus dengan hebat di udara. Sebelum setiap pohon raksasa dalam radius 1000 meter langsung hancur menjadi debu. Beberapa praktisi kultus di dekatnya langsung terpesona, sementara beberapa yang tidak beruntung terdorong dan memuntahkan darah segar. Membuat orang bertanya-tanya, apakah mereka masih hidup atau mati? Dalam beberapa detik saja, segala sesuatu dalam radius 1000 mil compang-camping. Banyak toko buru-buru mundur, sementara mata mereka menatap pemandangan yang menghancurkan bumi. Segel hitam Tengsa hancur berantakan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke tempat di mana itu bertabrakan, sebelum teriakan terkejut tiba-tiba bergema.
Kemudian, orang banyak mulai melihat bahwa segel raksasa yang dibentuk oleh Tengsa benar-benar dilemparkan dengan paksa oleh dua jari raksasa itu. Kemudian ia terus menyapu ke arah Tengsa dengan gelombang kejut yang sama kejamnya. "Manifestasi gunung dinding," ucap Tengsa. Wajah Tengsa sangat suram saat dia menatap jari raksasa yang masuk yang merobek cakrawala. Kemudian dia dengan keras menginjakkan kakinya sebelum Yuan Power yang kuat dengan cepat terwujud menjadi beberapa ratus meter Yuan Power perisai. Bentuk gunung samar-samar muncul di perisai itu dan memberinya sensasi yang sangat kuat. Kemampuan tahap manifestasi tingkat lanjut Tengsa benar-benar dipamerkan sekarang. Dengan jentikan tangannya, dia telah mewujudkan sebuah objek menggunakan Yuan Power yang bahkan bisa disebut sebagai penciptaan kekuatan Yuan. Dan itu sangat tangguh. Jika Lindong tidak memiliki manifestation martial art yang demikian hebat seperti penjara jari surgawi, dia tidak akan bisa menggoyahkan itu sama sekali. Jari raksasa itu menabrak perisai Yuan Power sebelum suara menghancurkan bumi langsung meletus. Kemudian serangkaian gelombang energi dengan cepat menyapu sebelum retakan mulai muncul. Namun saat retakan muncul pada perisai Yuan Power, kedua jari raksasa itu mulai meredup. Terbukti karena ini jari itu perlahan-lahan lelah. Karena semakin banyak retakan yang muncul, akhirnya perisai Yuan Power meledak dengan suara keras. Kemudian, angin yang sangat mengejutkan menyisir seluruh tubuh Tengsa, menyebabkan rambutnya menjadi compang-camping. Setelah menghancurkan perisai Yuan Power, dua jari raksasa itu benar-benar menghilang beberapa saat sebelum mereka mencapai kepala Tengsa. Ketika jari-jari raksasa itu lenyap, fenomena alam aneh itu langsung hilang. Namun, syok masih terisi di mata banyak orang. Jelas, mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong tidak hanya bisa memblokir serangan praktisi manifestasi lanjut, dia bahkan bisa melawan serangannya. Manifestation martial art memang sangat kuat. Namun, aku tidak yakin. Bisakah kamu memakainya lagi? Ucap Tengsa. Keheningan menyelimuti di domain ini sebelum Tengsa yang acak-acakan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam pada Lindong seperti ular berbisa. "Jika Anda tidak bisa, maka pemimpin sekte ini akan memiliki hidup Anda," teriak Tengsa perlahan mengangkat telapak tangannya sebelum dia mengarahkannya ke Lindong. Kemudian Yuan Power yang menakutkan dengan cepat berkumpul lagi di telapak tangannya. Dia tidak pernah mengira bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan Little Martin dan mengeksekusi tahap kedua penjara jari surgawi, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Tengsa. Mata Lindong muram saat dia menatap Tengsa. Serangan itu sudah menjadi serangan baliknya yang paling kuat, namun gagal untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara dia dan Tengsa terlalu besar. "Lindong, apa yang akan kita lakukan?" ucap suara serius Little Martin tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Setelah dia menarik nafas dalam-dalam, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat pada celah misterius yin hitam yang tanpa dasar itu. Setelah perjuangan singkat, kilatan ganas akhirnya melintas di matanya. "Ayo, mari kita masuk ke celah yin hitam misterius itu," ucap Lindong melambaikan telapak tangannya sebelum dia langsung mengarahkan tubuh Little Flame. Seketika Little Flame mengepakkan sayapnya yang berdarah. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, ia berlari ke perangkap kematian celah misterius yin hitam. "Tengsa, jika kamu punya cukup keberanian, kejar tuan muda ini," ucap Lindong. Ketika mereka mendengar tawa hangat Lindong, mata semua orang menyusut, sementara pikiran yang sama melintas di hati mereka. Orang itu benar-benar sudah gila. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan terkejut saat Lindong langsung masuk ke celah yin hitam misterius. Tindakan semacam ini praktis sama dengan menantang kematian. Orang gila itu memasuki celah yin hitam misterius. Orang gila yang nekat, tidak mau mengembalikan harta karun ke sekte boneka, bahkan jika dia mati. Tengsa kemungkinan akan meledak karena marah. Seketika banyak bisikan dan suara bergema tanpa henti di langit. Tindakan Lindong di luar harapan semua orang. Tidak ada yang menduga bahwa dia akan benar-benar memilih jenis kematian seperti ini setelah berjuang sekian lama. Melihat Lindong yang telah melemparkan dirinya ke arah celah yin hitam misterius, sok sesaat jelas muncul di wajah Tengsa. Namun dengan cepat setelah itu, kemarahan meledak dari matanya saat raungan bergemuruh di langit. Tengsa tidak juga kehilangan akalnya pada saat ini.
Celah yin hitam misterius adalah tempat kematian, dan bahkan selama ini dia tidak berani masuk. Jika Lindong benar-benar masuk, dan jika dia meninggal di sana, harta itu juga mungkin akan hilang di dalam. Ini adalah hasil yang benar-benar tidak menyenangkan bagi Tengsa. Kemarahan dan syok memenuhi hati Tengsa. Tepat saat hendak bergerak, kulitnya tiba-tiba memerah saat dia memuntahkan seteguk darah segar di bawah tatapan kaget orang banyak. Tengsa benar-benar terluka? Pasti disebabkan oleh serangan Lindong sebelumnya. Kekuatan menakutkan, seperti seni bela diri manifestasi yang menakutkan. Benar-benar mampu melukai praktisi tingkat manifestasi lanjut seperti Tengsa. Setelah mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Tengsa berubah sangat gelap. Ia menghapus darah di sudut mulutnya. Sebelumnya ketika dia berbenturan secara langsung dengan penjara jari surgawi yang mematikan, dia memang sedikit terluka dan dipaksa untuk menahannya. Namun setelah begitu terkejut oleh tindakan Lindong ini, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia menjadi marah dan tak dapat menahan, mengakibatkan luka-lukanya muncul. Di langit, ekspresi Mulai dan Wusong serius ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka saling melihat di mata masing-masing bahwa mereka berdua juga sangat terguncang oleh hal ini. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, itu mungkin akan menjadi perjuangan berat untuk mengalahkan seorang Tengsa. Oleh karena itu, tidak pernah mereka membayangkan bahwa Lindong akan mampu melukai Tengsa. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. "Hentikan dia," ucap Tengsa. Setelah memuntahkan seteguk darah, ia mengeluarkan beberapa jeritan. Masalah hari ini hampir membuatnya gila. Setelah mengumpulkan seluruh praktisi elit kultus, bukan saja ia gagal membuka segelnya, ia juga mengungkapkan keberadaan harta itu. Selanjutnya, hal yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa hartanya akhirnya direnggut oleh Lindong. Tentu saja, ketika dia melihat Lindong menuju ke celah yin hitam misterius, kegilaan itu langsung berubah menjadi putus asa. Setelah Lindong berlari ke celah misterius yin hitam, maka dia pasti akan mati tanpa meninggalkan mayatnya. Yang terpenting, harta itu juga akan hilang dan semua kerja kerasnya akan sia-sia. Ketika mendengar teriakan sinting Tengsa, berbagai praktisi elit kultus boneka bergegas maju. Namun, sekarang Lindong telah bergegas ke atas celah misterius hitam yin. Akhirnya, tepat di depan mata mereka, dia masuk, lalu segera menghilang ke dalam celah. "Tengsa, kalau aku tidak mati kali ini, aku akan memastikan bahwa sekte boneka mengerikanmu harus membayar hutang ini dengan darah," ucap Lindong. Namun saat seperti Lindong menghilang ke dalam celah gelap, geraman dalam Lindong samar-samar masih bergema keluar dari dalam kegelapan sebelum memantul di cakrawala. "Bajingan, kalian semua tidak berguna," ucap Tengsa. Ketika dia melihat Lindong menghilang ke dalam celah yin misterius hitam yang tidak ada ujungnya, Tengsa langsung marah. Kemudian matanya berubah menjadi merah darah, seperti orang yang kehilangan segalanya. Ketika mereka melihat Tengsa yang sangat marah sampai hampir kehilangan akal sehatnya, semua praktisi elit kultus boneka berdiri dengan kaku di samping, dan mereka tidak berani berbicara sama sekali. Sementara mereka menatap celah misterius yin hitam itu, saat ini aliran bumi ki dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari dalam sebelum mereka membentuk turbulensi yang cukup kuat untuk membantai para praktisi manifestasi. Ketika Lindong melesat sebelumnya, dia mungkin sudah robek menjadi bubur daging. Setelah kehilangan ketenangannya dan mengamuk untuk sementara waktu, Tengsa akhirnya tenang. Wajahnya gelap saat dia melayang di tepi celah misterius yin hitam, sementara matanya berkilauan saat dia menatap turbulensi ki dingin itu. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia akhirnya tidak memiliki keberanian untuk menerjang. Berkaitan dengan bahaya celah hitam ini, dia sangat menyadari hal itu. "Pemimpin sekte, sekarang Lindong mungkin sudah mati di dalam," ucap para tetua senior kiri dan kanan, akhirnya berani berbicara dengan hati-hati ketika mereka melihat Tengsa sedikit tenang. "Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya, dan jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya." Wajah Tengsa begitu muram dan dingin, sehingga sepertinya dia ingin menelan seseorang. Sangat menakutkan. Ketika mendengar kata-katanya, tetua senior kiri dan kanan tanpa sadar tertawa menyakitkan di dalam hati mereka. Setelah melompat ke dalam celah yin hitam misterius, tidak mungkin bagi seseorang, bahkan untuk mempertahankan mayat seseorang. "Kumpulkan semua orang dan sisir tepi celah yin hitam misterius." Meskipun ki dingin di celah yin hitam misterius sangat kuat, masih ada segel pada harta itu, dan itu mungkin masih baik-baik saja.
Jika kita menempatkan diri di sekitarnya, kita pasti akan dapat menemukannya. Ucap Tengsa jelas mengerti bahwa kata-katanya agak kekanak-kanakan. Segera dia menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan dingin. Baik, ketika mereka mendengar kata-katanya, sesepuh senior kiri dan kanan itu dengan cepat menjawab. Saat ini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Meskipun Lindong memiliki keberanian untuk melompat ke celah misterius yin hitam itu, mereka tidak memiliki keberanian yang sama. Bajingan kecil ini mati dengan mudah, ucap Tengsa dengan kejam menatap ke dalam celah gelap misterius saat dia menggertakkan giginya dan kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum dia berbalik dengan enggan. Sama seperti Tengsa pergi, situasi menjadi semakin kacau. Mata para praktisi elit sekitarnya berkilauan dan mereka memilih untuk tidak segera pergi. Sebaliknya sosok mereka turun sebelum mereka membentuk kelompok dan menyisir melalui tepi celah yin hitam misterius. Terbukti, mereka memiliki pemikiran yang sama seperti Tengsa dan mereka ingin melihat apakah mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun itu. Setelah pertarungan menghancurkan bumi yang mengkhawatirkan, akhirnya berakhir saat Lindong terjerumus ke dalam jebakan maut celah misterius yin hitam. Namun banyak dari mereka merasa menyesal karena tidak dapat melihat harta misterius itu. Untungnya, pertempuran sengit dan intens malam ini membuat mereka sedikit terhibur. Dan pasti, setelah malam ini, nama Lindong pasti akan benar-benar terkenal dan tersebar di seluruh provinsi besar di Solate. Karena berdasarkan kekuatannya sendiri, ia mampu melawan seluruh kultus Ghastly Puppet dan bahkan berhasil melawan Tengsa yang berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, juga melukai dirinya. Hasil yang mulia itu sudah cukup untuk memberi peringkat dan ketenaran Lindong di antara para elit dari Great Desolate Province. Bahkan dibandingkan dengan praktisi atas yang terkenal di Great Desolate Province seperti Tengsa, Mulei, dan Wusong, dia tidak kalah sama sekali. Pertarungan malam ini telah benar-benar menyebabkan seluruh provinsi besar di Solate akan mengingat namanya sebagai sosok muda yang bersinar. Saat seluruh pegunungan yin hitam misterius turun ke dalam kekacauan, Lindong berada dalam kesulitan juga. Setelah menuju ke celah yin hitam misterius, dia akhirnya mengerti mengapa daerah ini dihindari dan ditakuti berbagai praktisi elit. Ki dingin menyapu dari segala arah, dan setiap aliran ki dingin sama kuatnya dengan serangan praktisi manifestasi. Ketika mereka dengan keras bertabrakan, gejolak yang dihasilkan bahkan lebih menakutkan. Pelindung Yuan Power berombak pada tubuh Lindong, hanya mampu melindungi dia dari 3 aliran ki dingin sebelum pelindung itu benar-benar hilang. Kemudian, ki dingin menabrak tubuhnya, menembus Soul Tracer kelas tinggi, dan langsung meninggalkan jejak darah di tubuh Lindong. Dalam beberapa menit saja, tubuhnya dipenuhi darah segar. Little Flame menampakkan sayapnya yang berdarah saat dia berusaha melindungi Lindong. Meskipun tubuhnya penuh dengan sisik seperti darah, tetapi banyak percikan terus-menerus menyala. Sementara itu, geraman yang mengerikan menyebar dari dalam kegelapan. Benar-benar gelap di dalam celah yin hitam misterius. Lindong benar-benar tidak dapat membedakan ke arah mana dia menuju, dan dia hanya bisa menerobos masuk dengan sembarangan. Namun menerobos sembarangan di celah yin hitam misterius pasti akan mengarah pada kehancuran. Oleh karena itu, dia tidak bertahan untuk waktu yang lama sebelum mereka terpukul oleh turbulensi ki dingin raksasa. Begitu mereka dipukul, Lindong langsung memuntahkan seteguk darah, dan sepertinya organ internalnya semuanya telah bergeser. Namun apa yang menyebabkan wajah Lindong berubah drastis adalah kenyataan bahwa ia dan Little Flame telah dipisahkan paksa karena turbulensi itu. Satu pria dan seekor binatang dengan cepat menghilang ke kegelapan sebelum mereka akhirnya tidak dapat melihat satu sama lain. "Little Flame!" teriak Lindong. Ketika dia melihat Little Flame yang hilang oleh turbulensi itu, mata Lindong akan robek. Namun sebelum dia bisa menuju maju, gelombang turbulensi lain menghantamnya. Lalu armor bumi misterius di tubuhnya akhirnya tidak bisa bertahan lebih jauh dan meledak dengan keras. Luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuhnya, dan Lindong memuntahkan seteguk darah lagi. Terhadap goncangan ki dingin yang tak terbendung itu, kesadarannya akhirnya mulai tergelincir. Namun saat kesadaran Lindong hendak hilang dalam kegelapan, suara berdengung yang aneh tiba-tiba bergema. Kemudian cahaya putih susu hangat perlahan muncul dari dalam telapak tangannya sebelum berubah menjadi kepompong yang bersinar dan melilit seluruh tubuhnya. Meskipun kepompong itu kelihatannya lemah,
Namun bahkan ki dingin yang dapat menghancurkan praktisi panggung manifestasi ini tidak dapat menyerang lebih lanjut dan hanya menyebabkan kepompong yang bersinar bergetar lembut. Di bawah perlindungan kepompong yang bersinar, tubuh Lindong perlahan turun sebelum akhirnya menghilang ke dalam jurang yang sepertinya tidak ada ujungnya ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.